Keterkaitan materi asesmen dengan kebutuhan belajar dan perkembangan peserta didik. Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui perkembangan dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Hasil dari asesmen digunakan sebagai dasar oleh guru untuk memfasilitasi, menyusun, dan mengevaluasi program pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dalam pendekatan asesmen dibagi menjadi 3. Yang pertama, asesmen diagnostik. Yang kedua, asesmen sebagai proses belajar. Dan yang ketiga adalah asesmen terhadap belajar. Asesmen untuk belajar atau biasa disebut dengan asesmen diagnostik adalah sebuah asesmen yang dilakukan oleh guru pada awal pembelajaran untuk meninjau kompetensi dan perkembangan belajar murid. Hasil diagnosis guru tersebut nantinya akan digunakan untuk memetakan kebutuhan belajar murid sehingga dapat menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi murid. Asesmen diagnostik pada prinsipnya dilakukan dengan memperhatikan aspek kognitif dan aspek non-kognitif. Diagnostik kognitif mengidentifikasi capaian kompetensi belajar murid, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata murid, memberikan remedial atau pembelajaran tambahan kepada murid yang kompetensinya berada di bawah rata-rata. Kalau diagnostik non-kognitif mengamati aspek kesejahteraan, psikologi, sosial, emosi siswa, aktivitas belajar siswa di rumah atau di sekolah, serta kondisi keluarga siswa. Selanjutnya, asesmen sebagai proses belajar memberikan informasi yang digunakan untuk merencanakan tahap pembelajaran selanjutnya. Asesmen yang dilakukan dapat membantu guru dan murid mengetahui apa saja yang telah diketahui dan apa saja yang bisa dilakukan. Tujuannya untuk mendorong murid mencapai tujuan belajar, yaitu dengan memberikan umpan balik secara berkelanjutan. Asesmen sebagai proses belajar bersifat bebas dari sekolah karena tujuannya adalah untuk merefleksikan proses belajar. Dan yang terakhir adalah asesmen terhadap belajar. Memiliki tujuan untuk menilai atau untuk mengukur pencapaian murid. Asesmen ini merupakan puncak dari proses belajar dan memberikan murid kesempatan untuk mendemonstrasikan apa yang telah dipelajari. Terdapat beberapa fungsi dari penerapan asesmen terhadap belajar, yaitu yang pertama, menginformasikan dan meningkatkan belajar murid dalam proses pembelajaran. Yang kedua, mengukur konsep dan pemahaman murid. Dan yang ketiga adalah mendorong murid-murid aksi untuk mencapai kompetensi yang dituju. Adapun keterkaitan asesmen dengan peningkatan hasil belajar peserta didik, yang pertama adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, memantau perkembangan hasil belajar peserta didik. Dan yang ketiga adalah memberikan umpan balik kepada peserta didik.